Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami, di Jamhuri Channel. Good morning my students, how are you today? Ya, selamat bertemu kembali kepada siswa-siswa saya, khususnya kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. How are you today? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini dan kita harus belajar secara jarak jauh. Namun harapan kami kalian semua tetap menjaga kesehatan masing-masing. Nah, kami harap juga walaupun pembelajaran secara jarak jauh seperti ini, kalian tetap menjaga semangat untuk meraih cita-cita. Jadi tidak ada kata surut dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Namun karena ini pertemuan pertama, jadi kita belum akan membahas materi-materi secara detail. But today I would like to inform you materi-materi inti KI KD kelas 12 pembelajaran bahasa Inggris. Namun ada baiknya I introduce myself first, karena mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan saya. Jadi nama saya Ahmad Jamhuri, dan selama 1 tahun ke depan nanti saya akan menemani kalian dalam belajar bahasa Inggris, walaupun mungkin akan banyak bersifat daring atau jarak jauh. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini akan kami paparkan KI KD atau materi pokok bahasa Inggris kelas 12. Namun jangan lupa pada anak-anakku semua, setelah mendengarkan atau menonton video ini, tugas kalian adalah menuliskan ringkasan materi ya. Nanti ada sekitar 7 materi pokok di kolom komentar di bawah nanti ya. Komentar di bawah silakan diisi komentar kalian ini sebagai pengganti presensi dan juga tugas pada kesempatan kali ini. Nah, namun jangan lupa juga untuk memperhatikan nanti poin-poin pokoknya. Nah, kepada yang menonton video ini, yang bukan mungkin murid saya, bisa nanti kalau membutuhkan materi KIKD kelas 12 dalam bentuk PDF, bisa download link di deskripsi dari video ini. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, ini yang pertama, KIKD kelas 12 bahasa Inggris. Sudah saya bagi 2 di sini, yaitu ada pengetahuan dan ranah keterampilan. Nah, ini yang pertama, kode 3 ini berarti nanti pengetahuan, yang 4 adalah keterampilan. Nah, yang pertama kita lihat materi awal kita 3.1 di sini, yaitu tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Khususnya itu tentang teks menawarkan jasa serta menanggapinya. Jadi dalam KD ini nanti kita belajar bagaimana kita membuat teks menawarkan jasa serta bagaimana menanggapinya kalau kita sudah mendapatkan tawaran jasa. Nah, poin pokoknya ada di unsur kebahasaan ini ya. May I help you? What can I do for you? What if? Dan seterusnya. Nah, bagaimana ini penggunaannya nanti kita akan lebih detailnya kalau kita sudah masuk ke materi. Bagaimana dengan ranah keterampilannya? Nah, di 4.1 ini kita akan belajar bagaimana menyusun teks menawarkan jasa dan bagaimana menanggapinya. Nah, jadi setelah kita belajar menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, lalu kita belajar bagaimana cara menyusun teksnya, gitu ya. Nah, berikutnya kita pindah ke KD yang kedua. Nah, dalam KD yang kedua ini atau 3.2 kita akan belajar bagaimana membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari
teks caption. Ya, apa itu caption? Caption ini semacam teks penyerta gambar. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana fungsi sosialnya, isinya dari teks caption ini, dan juga kita akan belajar tentang informasi yang ada dalam gambar, bisa foto, grafik, dan bagan. Nah, untuk keterampilannya atau 4.3 ini kita belajar tentang teks penyerta gambar atau caption. Nah, subnya kita akan belajar bagaimana menangkap makna, menggali informasi dari teks yang bentuknya caption atau penyerta gambar, bisa nanti bentuk foto, tabel, grafik, dan seterusnya. Kalau setelah bisa menangkap makna, kita nanti akan belajar caranya menyusun teks caption tersebut. Seperti itu ya, ini untuk KD yang kedua. Bagaimana dengan KD yang berikutnya atau ketiga? Maaf, ini KD 3.4, berarti kita kembali dulu. Oh ya, ini tadi ada yang terlewat ya, karena 3.3 ini sebenarnya yang kedua. Kalau tadi yang caption itu yang ketiga, lah ini yang kedua adalah atau 3.2. Kita akan belajar membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran kerja. Jadi kita belajar surat lamaran kerja itu isinya apa saja sih? Nah, termasuk ini tentang jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, atau yang biasa kita ketahui tentang CV yang menjadi lampiran surat lamaran kerja. Nah, ranah keterampilannya apa? Ya, 4.2 ini nanti kita akan belajar tentang surat lamaran kerja. Yang pertama kita belajar tentang menangkap makna dari surat lamaran kerja ini. Jadi informasinya kita pelajari dulu, isinya apa saja. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita ke sub berikutnya, yaitu kita belajar menyusun teks surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja itu isinya apa saja, nanti kita akan praktek belajar cara menyusunnya dalam bahasa Inggris. Nah, detailnya tentu saja nanti kalau kita sudah masuk materi. Nah, ini yang 3.3. Sekarang kita ke KD keempat atau 3.4. Pengetahuannya apa? Yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item, nah, atau teks berita. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana memahami isi dari news item atau teks berita itu. Nah, keterampilannya apa? Ya, kita menangkap makna secara kontekstual ya terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item, baik bentuk lisan maupun tulis, yang bisa didapat dari radio, koran, TV, internet, dan seterusnya. Nah, ini ya, ini untuk KD ke-4. Sekarang KD ke-5, 3.5 ya. Pengetahuannya yaitu tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pengandaian. Kita akan belajar pengandaian. Nah, ditambahkan dengan perintah dan syarat. Nah, fokusnya di mana? Nanti pengandaiannya dengan menggunakan if. Ya, kemudian perintahnya menggunakan imperatif, can, should, seperti itu. Nah, detailnya tentu saja nanti kalau kita sudah praktek. Nah, keterampilannya apa? 4.5. Ya, kita nanti akan belajar menyusun teks pengandaian. Menyusun teks perintah atau saran itu bagaimana? Menggunakan apa saja? Nah, nanti kita akan belajar ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian teks 3.6. Ya, apa pengetahuannya? Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur atau procedure. Ya, baik lisan maupun tulis. Nah, ini biasanya berkaitan dengan manual penggunaan teknologi, tips, kiat-kiat, resep, dan seterusnya.
Nah, prakteknya atau keterampilannya apa? Nanti kita akan menangkap makna secara kontekstual tentang teks prosedur tersebut. Jadi kalau kita belajar isinya itu apa saja. Nah, jadi bagian-bagian dari teks prosedur itu apa saja. Nah, setelah itu kita akan belajar menyusun teks prosedur, ya. Kita akan belajar menyusun bagaimana membuat tips, membuat manual terkait penggunaan teknologi, membuat resep, susunannya itu apa saja ya, dari goalnya, kemudian stepsnya, materialsnya. Nah, ini akan nanti dibahas kalau kita sudah berbicara tentang procedure. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan materi terakhir di kelas 12, yaitu 3.7, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu. Nah, ini materi terakhir tentang lagu. Nah, lagunya tentang apa? Tentang kehidupan remaja. Nah, prakteknya bagaimana atau keterampilannya? Kita akan belajar menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari lirik lagu. Nah, ini materi terakhir. Jadi materi kelas 12 ada 7 sesuai dengan KIKD-nya untuk 2 semester ini. Nah, agar itu ya, kalau ada pertanyaan bisa kalian nanti berikan komen pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang penilaian. Nah, di dalam 1 tahun ini nanti kita akan penilaian paling tidak 4 hal, mencakup tentunya pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama nanti kita lakukan dengan bentuk tugas atau project-project di rumah. Ini kita akan berikan nanti di setiap KD. Kemudian kita akan laksanakan juga ulangan harian. Nanti dari beberapa KD kita ambil ulangan harian. Dan di tengah-tengah semester kita akan laksanakan penilaian tengah semester. Dan di setiap akhir semester, khususnya semester 1 ini nanti ada penilaian akhir semester. Nah, untuk semester 2 ya kita laksanakan nanti ujian sekolah ya, dan ujian praktek. Nah, saya kira begitu ya. Ini pemaparan untuk hari pertama, pengenalan untuk hari pertama. Jadi sekali lagi tugas kalian adalah merangkum materi-materi pokok dari KIKD kelas 12 ini. Nanti kalian tuliskan nama kalian siapa, kemudian materinya apa 1-7 di kolom komentar. Ini bagian tugas pertama kalian ya, untuk ringkasan kalian juga. Saya kira begitu untuk materi pertama ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui web Jaga Ratu atau di kolom komentar ini. Terima kasih. Nice to meet you. Sekali lagi tetap semangat belajar di rumah walaupun situasi pembelajaran jarak jauh. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian nanti bisa cepat mengikuti materi-materi pembelajaran di kelas 12 ini secara jarak jauh. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.